1 minggu itu saya bisa ngumpulin, istri saya bisa ngumpulin duit 8 juta. Nah, itulah yang kata saya, kalau saya pikir di luar nalar, di luar akal sehat saya, di luar akal sehat istri saya, jual beli saya pun masih biasa aja padahal. Tapi istri saya dagangannya gini, ya kan? Saya bisa belanja dagangan, tapi sisa duit masih banyak gitu. Dia punya wasilah zikir nafas. DN itu yang dibilang DN zikir nafas itu lebih mengenalkan diri, lurus bertauhid ke Allah. Untuk kita belajar berkesadaran, sadar diri, maka kita akan insya Allah ya akan sadar Allah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Thomas Cahyadi, asli Tangerang. Kegiatan saya sehari-harinya berjualan sayur. Jualan sayur? Iya, berjualan sayur. Bapak sebelum jualan sayur ini Sebelumnya waktu itu saya perantau. Saya merantau di Malaysia, pernah di Singapura, pernah juga di Thailand. Nah, saya di sana lebih tepatnya saya jadi sales. Jadi kayak seperti sales, tapi saya dagang di situ. Saya jual produk kosmetik, kecantikan. Ya, jadi barang Indonesia kami jual di Malaysia. Ada satu perusahaan di Malaysia yang mendaftarkan produk Indonesia. Jadi pulang dari Malaysia itu saya pulang ke Jawa dulu. Oh, pulang ke Jawa. Ya, pulang ke kampung istri. Kan istri saya kebetulan orang Jawa Timur. Ya kan, jadi pulang ke Jawa. Terus saya balik lagi, ya, saya ditelepon kakak suruh usaha di Tangerang, ya kan, balik lagi saya ke Tangerang. Terus dimulailah saya jualan kopi itu selama 2 tahun. 2 tahun sebenarnya kalau dari keuntungan itu sebenarnya udah lumayan lah, hasilnya udah lumayan. Cuman saya di situ terjerumus dengan rentenir, riba itu. Akhirnya saya nggak kuat, ya kan, tutup warung saya balik lagi ke Jawa. Nah, balik lagi di Jawa 4 tahun saya di Jawa pun dengan yang sama. Saya di Jawa itu bermula dari jualan kecil-kecilan, jualan tempe. Saya jualan tempe ke gunung, ya kan, keliling ke gunung, ya kan, dengan keuntungan ya sangat, istilahnya apa ya, sangat kecil lah. Dari untung 20.000, 10.000 buat bayar bensin, ya kan, yang 10.000 buat jajan anak sama uang dapur istri. Itu saya jalanin, ya kan, akhirnya meningkat jualan sayur. Saya akhirnya dari jualan tempe itu saya pindah ke jualan sayur di satu pasar namanya pasar tradisional, pasar kecil lah. Saya jadi supplier sayur, jadi ngambil sayurnya itu dari gunung saya bawa ke pasar tradisional itu. Jadi saya bagi, istilahnya saya taruh gitu, nanti siang saya nagih gitu. Di itu pun ya kan, pertamanya alhamdulillah lumayan, ya kan. Tapi ya bolak-balik lagi saya terjerumus lagi di lembah yang sama. Kali kedua saya jatuh, itu tadi, bermain dengan riba lagi. Dengan istilahnya, saya pikir dulu kan namanya modal pas-pasan, terus modal harus diutangin sama orang, ya kan, kita harus nagih. Itu repot juga kan, repot segala macam. Akhirnya ya udah, saya perlu modal lagi, modal tambahan. Saya pinjam rentenir pun akhirnya terjerat di rentenir itu. Aduh, dahsyat dah pokoknya. Akhir di satu titik itu, di satu momen itu udah saya nggak kuat lagi, ya kan, saya nggak mampu lagi untuk bayar rentenir segala macem. Akhirnya istri saya memutuskan, udah, ya kan, kamu balik lagi aja ke Tangerang, ya kan, biar yang di sini aku yang ngadepin, ya kan. Jadi istri saya tinggalin dengan notabene-nya lumayan lah hutang. Saya punya hutang itu hampir, yang saya ini aja sekitar 85 juta itu. Iya. Iya, 85 juta. Jadi istri saya tinggalin, saya punya utang 85 juta. 85 juta saya berangkat ke Tangerang.
Tapi waktu saya tinggalin itu istri saya itu ada usaha yang masih saya tinggalin. Jadi masih usaha sayur itu yang masih bisa dijalani dengan istri saya. Nah, jadi pas begitu saya di Tangerang, saya nganggur diajak sama kakak saya untuk membantu kakak saya berjualan bumbu dapur. Ya kan, bumbu dapur hanya mampu istilahnya, nggak bisa istilahnya saya namanya kita ngebantuin kakak ya kan, nggak bisa apa namanya ngegaji besar lah ya kan, hanya setakat lepas makan sama ngerokok aja kan waktu itu ya kan. Itu saya jalani selama 6 bulan. Akhirnya saya memutuskan dengan saya ngobrol sama kakak saya ya kan, saya pengen usaha sendiri. Waktu itu saya masih bingung ya kan, karena saya terkendala modal dengan segala macam ya kan. Terus Lagi di kampung ada utang. iya, ditambah lagi di kampung ya kan, di kampung ada utang besar, istri saya juga dalam istilahnya tekanan mental. Saya memang cukup luar biasa lah ngeliat istri saya lah. Selama 6 bulan tuh saya tinggalin, nggak pernah saya kirimin duit, ya kan. Tapi dia bisa bertahan menghidupi anak-anak saya di kampung waktu itu. Alhamdulillah ya kan, selama 6 bulan itu saya tinggalin, istri saya bisa ngangsur utang. Jadi yang utang 85 juta itu, ya kan, selama 6 bulan bisa diangsur dengan istri saya sebanyak 28 juta. Dan saya di Tangerang itu belum ada hasil, ya kan, belum ada hasil. Saya masih selain ngebantuin orang kakak saya, anak saya ikut saya mau kerja juga. Akhirnya saya daftarin kerja, saya cari kerjaan buat anak saya. Alhamdulillah dapat kerja di satu minimarket, ya kan. Minimarket itu waktu itu memang jauh jaraknya dengan rumah yang saya tinggali, yang saya tempati. Di tempat kerjaan anak saya yang baru itu memang jauh. Setelah itu, ya kan, namanya saya punya anak gadis, anak perawan ya kan. Kalau naik, ibaratnya naik ojol tuh, ojek online itu memang biayanya mahal ya kan. Terus saya juga istilahnya belum bisa untuk ngebiayain anak saya untuk naik ojol itu. Akhirnya saya yang antar jemput. Dengan antar jemput itulah terbuka inspirasi saya memulai usaha ya kan. Pengen mandiri lah istilahnya, usaha sendiri. Nah, di situ saya ngomong sama kakak saya, ya kan, kata kakak saya ngomongnya gini, ya kan, aku kalau modalin duit nggak ada, ya kan, tapi kalau kamu mau usaha, mau mandiri, ya kan, ya udah nggak apa-apa nih, tapi aku ada barang, ya kan. Kakak saya jualan kakak saya cuman bumbu dapur, jahe, kunyit, apa istilahnya bumbu-bumbu dapur lah, ya kan, peralatan bumbu. Nah, disitulah saya pikir ya udahlah, yang penting aku usaha dulu, ya kan. Saya liatin istilahnya aku pengen mandiri, kalau begini aja sampai kapan, saya bilang, saya pikir kan begitu ya. Pas udah gitu saya nyari tempat, ya kan, saya kumpulin dari hasil saya dikasih kakak saya itu, saya beli meja, saya nyewa tempat, ya kan. Akhirnya kakak saya, ya kan, saya ngeberanikan diri, kak, minjem duit cashnya aja kak, ya kan. Saya pinjam duit cash buat bayar sewa tempat, saya bilang kan gitu. Ini saya bayar tempat, bikin meja, saya nggak ada tempat ini, terus sama sewa kontrakan ya kan waktu itu. Pas udah gitu kata kakak saya, udah nih, kalau duit saya dikasih pinjaman duit berupa duit cash sama kakak saya sebanyak 1.500.000. 1.500.000 itu 500 buat bayar tempat, 500 lagi buat sewa kontrakan, 500 lagi buat pegangan saya buat belanja sayur, ya, buat pegangan saya lah, ya kan. Singkat cerita, ya kan, saya udah clear di situ. Akhirnya selain saya udah mulai usaha di situ, saya telepon istri saya bawa lagi istri saya, ya kan, ayo mak, ya kan, aku mau usaha, ya kan, aku mau mulai ini lagi, usaha apa lagi, ya kan, kata istri saya. Pertama istri saya nggak mau nih saya bawa ke Tangerang nih, ya kan, aku udah capek lah, ya kan, nggak mau lagi gini-gini, ya kan, istilahnya udah nggak mampu lagi aku ngadepin utang piutang segala macam nih, ya kan, kata istri saya. Ayo bantu aku, support aku, saya bilang kan. Akhirnya dengan saya rayu istri saya segala macam cara saya, ya kan, akhirnya istri saya mau berangkat lagi, ya. Jadi dari situlah saya mulai usaha, ya kan. Istri saya datang sambil ngurus anak-anak saya, sekolah di Jawa, ya kan, sekolah di Jawa waktu itu. Anak-anak saya kan sempat sekolah di Jawa, dibondong semua, dibawa ke Tangerang. Jadi kami kumpul semua dengan
ketiadaan itu dengan usaha memang baru dimulai, ya kan, usaha baru dimulai, ya kan, hasil juga belum, jual beli satu hari masih 20.000, ya kan. Nah, disitulah saya benar-benar semangat, ya kan, benar-benar saya pikir bukan saya aja, di belakang saya ada 5 orang yang ingin saya nafkahi, yang bergantung hidup kepada saya. Disitulah peran saya sebagai orang tua, sebagai lelaki, ya kan, dipertaruhkan. Saya pertaruhkan di situ. Saya kuatkan mental saya ngerintis usaha dari kecil-kecilan itu, dari hasil ya istilahnya ala kadarnya lah. Dulu waktu itu ya, kalau dagang itu pulang belanja itu, ya kan, sisa duit 20.000 ya tak kasih 20.000, ya kan. Saya dagang bumbu dapur itu, jual beli sehari-hari kan. Kadang-kadang anak saya udah belum pulang, saya tungguin anak saya. Jadi kan waktu itu jarak saya dagang dengan saya ngekos itu memang agak lumayan jauh. Jadi anak saya belum pulang, saya belum tutup. Anak saya udah pulang, baru saya tutup dagang. Waktu itu kan anak saya kadang-kadang shiftnya malam, pulang jam 11, ya kan. Disitulah saya sambil nungguin anak saya. Jadi anak saya pulang kerja, baru saya tutup dagang saya bawa, ya kan. Itu pun motor itu bukan motor saya. Saya waktu itu, saya punya motor itu dipinjemin. Itu motor keponakan saya. Dipinjemin motor buat transportasi saya kan, ya kan, kata keponakan saya, udah pakai aja Om, ya kan, nggak kepake ini, ya kan. Ya, waktu itu ya kan dipinjemin. Jadi saya memang dari zero, dari saya mulai usaha ini di Villa Taman Bandara ini, di Dadap ini, memang saya bukannya dari nol lagi, dari minus. Usaha dari nol, saya punya dari minus, dari saya banyak utang segala macam. Akhirnya alhamdulillah dengan tekad saya, dari istilahnya kegigihan saya, berkat doa anak istri juga, ya kan. Alhamdulillah jarak setahun itu subhanallah lah, begitu pesat Allah mudahkan usaha saya, begitu pesatnya saya usaha jual beli itu, sampai saya juga pun nggak tahu, pokoknya saya dapat duit buat belanja, dapat duit saya belanjain, ya kan. Anak, yang penting jajan anak-anak ada, masak udah, ya kan. Saya nggak pernah megang duit, jadi hasil jual beli saya itu saya puterin terus ke dagangan saya. Alhamdulillah setahun itu saya bisa bayar utang kakak saya, ya kan. Utang yang saya pinjam itu, barang itu yang saya pinjam itu sebanyak 3.500.000, dengan duit cash 1.500.000, semuanya 5 juta. Itu bisa saya bayar dalam jangka setahun. Dan alhamdulillah juga, ya kan, dengan ya Allah mudahkan. Waktu itu saya kan pakai motor ponakan saya. Kalau belanja itu udah jadi kata lah, ya kan, motor Matic, motor Beat, ya kan, motor Beat apa namanya ya, motor Beat dengan muatannya yang nggak masuk logika, nggak masuk akal, depan belakang penuh, ya kan, sempet jatuh, ya terbalik, udah jangan diomong lah, pokoknya jangan disebut lagi lah. Jalan Dadap dulu kan tahu sendiri, ya kan, jalannya rusak, banyak lubang-lubang segala macam. Itu kalau saya pulang belanja itu, dalam perjalanan itu saya nangis itu, ya kan, hujan-hujanan, ya kan, kalau masuk lubang jalan terbalik, mana nggak ada orang, ya kan. Pokoknya saya kuatkan mental saya aja waktu itu. Saya kuatkan mental saya, bahwasannya, ya kan, semua pasti ada hikmahnya. Di situ saya gigih. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah setahun itu akhirnya dari saya nggak punya motor, dalam jangka setahun itu motor ponakan saya pulangin, saya perbaiki, ya kan motornya banyak yang rusak, saya pakai kan, ya shockbreakernya apa segala macam saya perbaiki. Habis dalam ya lumayan lah, pokoknya saya pulangin motor ponakan saya itu dari istilahnya dari jelek, rusak, sampai saya perbaiki sampai layak lagi lah, layak bisa dipakai lagi seperti biasa. Terus istri saya waktu itu nabung, dari duit tabungan istri saya itu bisa kebeli motor. Nah, waktu itu saya beli motor second Supra X, ya kan, 125 cc. Itu saya beli second seharga 7 juta. Dari situ istri saya ngumpulin duit, ya kan, dapat beli transport, ya kan. Terus istri saya juga ngumpulin duit juga, nabung juga, ya kan. Bisa lah nyicil-nyicil buat bayar utang,
yang di kampung, yang di Jawa ya kan, dicicil ya kan. Waktu itu ya kan, alhamdulillah ya kan, berjalan hari demi hari. Dari saya punya motor, belanja pakai motor sendiri, akhirnya saya nggak mampu dengan sebab kapasitas muatan saya udah mulai banyak, saya belanja ya kan. Akhirnya saya sewa dari pasar induk Tanah Tinggi itu, sewa roda 3, apa namanya tuh, VR ya kan. Saya charter VR, jadi dari nyater VR itu selama 3-4 bulan kalau nggak salah ya kan. Nyater VR ongkosnya juga lumayan kan, yang namanya dari pasar induk Tanah Tinggi sampai ke Dadap itu sekitar 300.000 satu hari pengeluaran itu buat bayar VR itu. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir memang mampu kita bayarkan gitu. Akhirnya saya putuskan waktu itu kan, daripada saya tiap hari bayar VR 300.000 ya kan, 300.000 setiap hari kan, lebih baik kan kita nyewa ngeredit mobil ya kan. Jadi pas mau ada rencana kredit mobil tuh istri saya kapok ya kan, istri saya trauma, ibaratnya fobia lah ya kan. Apalah ya, jangan bikin utang lagi lah ya kan, utang aja belum beres kamu mau utang lagi, aku nggak mau lagi gitu ya kan. Pokoknya udah sakit kepala dah ya kan, utang aja belum selesai di kampung ya kan, kamu mau gali utang lagi, udahlah jadi mulai lagi, ampun ya kan, kata istri saya ya kan. Jadi dari pas begitu ya kan, sales mobilnya itu dimarahin sama istri saya ya kan, marahin segala macam ya kan. Kata istri saya ya kan, nggak mungkin gini, tapi alhamdulillah lah ya kan, akhirnya istri saya legowo. Intinya istri saya legowo mau menerima ya kan. Saya pikir mah ya kan, ini satu harinya kita cuma 150 loh, kalau kita nyewa PR itu satu hari 300.000 ya kan. Ayo udah, akhirnya istri saya legowo mau menerima. Yaudah kalau bisa mah ya kan. Waktu itu DP mobil pertama kata dia 10 juta, terus naik ya kan, kalau mau di approve, mau di ACC ya kan, Pak, karena Bapak nih ada banyak istilahnya ini masalah ya kan, DP harus ada 18 juta sama angsuran. Jadi DP-nya 15 juta plus angsuran 1 bulan. Akhirnya itu waktu itu istri saya nggak punya duit hanya cuman ada di perhiasan dia, kalung, gelang, apa segala macam ya kan. Kalau dijual itu waktu itu hanya sebanyak sekitar duit 10 juta, 10 lebih lah duitnya itu, dari gelang, cincin, kalung yang dia punya ya kan. Pas begitu gimana nih ya kan, kata istri saya, udahlah kalau nggak bisa gini-gini ya kan, mau ya, duitnya aja adanya segini ya kan, masa mau dipaksain. Jangan dipaksain, kata istri saya, sesuatu yang dipaksain nanti akan hancur lagi. Ingat Bi, kita udah berapa kali jatuh di lembah yang sama, di lubang yang sama ya. Singkat cerita, entah gimana cara, itulah yang bilang saya pun, kalau Allah udah berkehendak atas sesuatu, kalau memang udah layak saya harus diberikan itu 1 minggu ya kan, paling ya kan 1 minggu itu kekurangan duit DP itu ya kan, dari jual emas itu kan sekitar 10 juta lebih. 1 minggu itu saya bisa ngumpulin, istri saya bisa ngumpulin duit 8 juta. Nah, itulah yang kata saya, kalau saya pikir di luar nalar, di luar akal sehat saya, di luar akal sehat istri saya, jual beli saya pun masih biasa aja padahal. Tapi istri saya dagangannya gini ya kan, saya bisa belanja dagangan tapi sisa duit masih banyak gitu. Setiap saya belanja gitu kan, dulu kan belanja saya budgetnya segini ya kan, misalkan belanja budget 7 apa 6 gitu ya, itu masih ada sisa duit 2 ya kan, 2 juta ya kan, dari kita belanja 7 juta misalkan 6 juta gitu, itu masih ada budget 2 juta. Selama seminggu itu ketutupan itu ya kan untuk bayar itu saya memang benar-benar merinding ya kan. Memang terima kasih ya Allah ya kan, memang kalau udah Engkau berkehendak nih, saya nggak bisa apa ya kan, saya cuman ya itulah ya kan, yang saya pikir kehendakku Engkau menjadikan kehendakmu ya, keinginanku kau ya kan menjadi keinginanmu ya Allah, Engkau permudah semua itu. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, saya dapat mobil carry itu ya kan. Waktu itu belanja, dari mulai saya belanja waktu itu pakai cator ya kan, mulai banyak.
dari budget sedikit, istilahnya budgetnya cator aja, sekarang budgetnya malah jadi pickup. Saya beraniin diri untuk belanja lebih banyak lagi. Dan ya kan duitnya dari situ aja saya puterin. Pokoknya jual beli asalnya dari istilahnya jual beli ini singkat cerita dari 7 juta, terus 9 juta sampai 11 juta sampai 15 juta itu saya puterin buat belanja terus. Istri saya nabung tetap buat yang duit sewa mobil itu ditabung istri saya. Jadi istri saya nggak mau udah trauma dengan ditagih-tagih utang itu, ditagih-tagih utang tuh, jadi udah dibayar sebulan dulu. Jadi untuk ibaratnya aturan udah jatuh tempo hari bulan ini nih, istri saya udah bayar bulan kemarin gitu. Jadi kita ada space 1 bulan untuk pembayaran. Walaupun udah jatuh tempo, misalkan jatuh temponya tanggal 5 ya kan. Tanggal 5 kemarin saya udah bayar ya. Jadi tanggal 5 ini saya buat bayar ya kan tanggal 5 bulan depan gitu. Ada space 1 bulan untuk bayaran mobil itu. Ya, seiring waktu berjalan ya alhamdulillah waktu itu dari ya istilahnya terus untuk wadah ya kan. Saya berjualan tuh 2 orang waktu itu ya kan, dibantuin ada bekas tim saya yang ikut saya ya kan, dari dia dulu jualan es cappuccino ya kan, istrinya kan ngebantuin saya ya kan, suaminya dagang es cappuccino, istrinya ngebantuin saya. Akhirnya suami istri itu berhenti dagang es cappuccino, ikut sama saya ya kan, ikut sama saya. Dari saya punya wadah 1 ya kan, saya punya istilahnya yang bantuin usaha saya 1 orang jadi 2 orang. Akhirnya saya datang lagi adiknya, adik ipar dia datang sama istrinya, jadi 4 orang tambah wadah lagi. Waktu itu saya berjualan cuma bertiga saja waktu itu sama istri saya kan, istri saya sama anak saya yang pulang, yang kerja di Indomaret itu kan, apa namanya, kerja di Indomaret itu, pulang kerja di Indomaret kadang-kadang yang ngebantuin saya ya kan, ngebantuin saya. Terus kadang-kadang nggak pulang saya dari kontrakan itu, tidur di tempat itu, pokoknya makan tidur udah di warung itu aja lah. Warung itu saya gonta-gantian. Kalau istilahnya saya belanja itu istri saya di warung ya kan, pulang belanja itu waktu dulu belum ada wadahnya ya kan, jadi belanja malam itu jam 11 saya sampai pulang sampai jam 3 jam 4 tuh istri saya baru pulang tuh, nanti siang gantian. Jadi pokoknya waktu itu kami tungguin berdua lah ya kan. Iya sip-sipan, pokoknya tidurnya 1 jam 2 jam begitu aja lah saya dengan istri tuh. Terus kontrakan yang dulunya saya jauh ya kan, dulu kan kontrakan saya deket di daerah apa namanya, kalau saya pikir di apa tuh, di Pondok Kos. Saya ngontrak di daerah Rawajati sana, pindah saya di Gudang Osean ini. Jadi waktu itu saya memang karena saya putuskan terlalu jauh, saya tinggal di Rawajati, saya ngontrak, pindah kontrakan saya di sini, di kontrakan apa nih, Gudang Osean ya kan, kontrakan pagar kuning itu kalau orang bilang ya, kalau di sini orang namanya kontrakan pagar kuning. Di situ saya dari mulai kontrak di bawah sampai kontrak di atas, dari mulai nggak punya anak buah sampai anak buah saya tim saya banyak di situ, ada di kontrakan itulah ya kan, sampai saya berapa kos saya nyewa kontrakan itu, kalau nggak salah ada 4-5 kontrakan saya sewa itu kan, untuk gudang, untuk tim saya kumpul kami di situ semua. Itu saya ngontrak selama 3 tahun lebih lah, mau 4 tahun juga saya di kontrakan itu. Dan semuanya itu dari hasil saya jualan sayur itu, usaha sayur saya akhirnya alhamdulillah. Saya cuman ya kan nekat aja, dalam arti nekat ini gini, saya ya percaya ada rezeki orang lain yang harus saya keluarkan ya kan, di sebalik rezeki yang saya dapatkan itu. Jadi waktu itu kalau orang belanja sama saya, misalkan belanja total 52.000 gitu ya, yang 2.000 tuh saya anggap cincai ya kan. Jadi saya sedekahnya dulu begitu ya kan, kalau orang belanja habis 105.000, udah Ci bayar 100 saja, yang 5.000 bonus. Itulah sesungguhnya dalam saya bersedekah begitu. Saya dulu sedekah ini saya nggak mampu banyak ya kan. Jadi dengan saya diskon, saya mudahkan urusan orang lain ya kan, saya
apa ya, memang saya layani sepenuh hati, walaupun kadang-kadang ya namanya kita jual beli ini pasti ada pro dan kontra dengan customer ya kan. Dia kan pembeli adalah raja ya, kita sebagai penjual harus benar-benar melayani sepenuh hati, walaupun ada komplainan, cacian, makian ataupun sindiran yang enggak, ini istilahnya enggak semuanya lah, dalam tanda kutip orang nih positif ya kan, pasti ada yang orang yang negatif, ada yang orang nggak suka. Di situ saya nih memang melayani ya memang dengan profesional, dengan sepenuh hati saya, walaupun saya istilahnya ada pro dan kontra dengan pelanggaran tuh, tapi saya menyikapinya ya itu gimana lagi, itu pembeli saya. Nah, makanya saya kalau untuk langganan, untuk pembeli memang saya utamakan. Saya dulu punya slogan ya kan, pelanggan didahulukan ya kan, pembeli diutamakan ya kan, pencapaian target itu yang saya inginkan. Saya punya slogan dulu begitu. Jadi ada 3S ya kan, slogan saya selalu saya bilang ke tim saya, sapa, senyum, sabar. Memang setiap pembeli itu saya sapa, Ci, dia apa ya gini-gini. Ya itu dengan tawa senyum saya melayani. Apa motivasi Bapak untuk berjualan sayur? Motivasi saya begini ya kan. Jadi dari sekian banyak dalam saya merantau ya kan, pengalaman saya di luar sana ya kan. Jadi di situ tuh memang saya memutuskan saya harus bisa mandiri, harus bisa, saya punya prinsip nih gini, saya harus bisa menciptakan usaha ya kan, yang harus bisa ya kan menghasilkan, agar apa ya kan, suatu saat nanti ya kan saya ajari anak istri saya ya kan, di saat itu udah ya kan anak istilahnya istri saya paham segala macam, andai pun nanti saya nggak ada, saya tutup usia apa segala macam ya kan, istri saya untuk nafkahin anak-anak saya ini nggak kebingungan lah istilahnya gitu. Saya prinsip saya dulu begitu, yang terbesit di benak saya ya kan, andai pun, jadi ibaratnya saya ajarin belajar jadi janda lah ya kan. Jadi ya itulah intinya, saya dengan istri ini saling menguatkan aja, saling mengingatkan ya kan, saling dukung mendukung. Kalau ujian dalam segi bisnis dagang ya itulah, orang dagang pasti banyak resikonya ya kan, dengan ya secara, kalau ibaratnya ada yang namanya secara medis ya kan, diuji dengan sakit ya kan, secara medis ya kan, diuji secara non medis juga ada gitu. Nah, cuman ya itulah, saya berpegang teguh, berkeyakinan saya bahwa Allah sebaik-baik pertolongan saya. Nah, itulah yang membuat memotivasi saya. Dalam saya dulu udah basic spiritual, masuklah ke supernatural ya kan. Dari supernatural tuh banyak yang saya rasa akhirnya apa ya, tambah jauh saya dengan Allah tuh ya kan. Akhirnya supernatural itu ya kan lambat-lambat saya tinggalin ya kan. Ketemulah channel YouTube Andi Firmansyah. Andi Firmansyah itulah yang banyak, saya nggak kenal orangnya, cuman saya ibaratnya subscribernya lah. Nah, dalam dia berdakwah itu tentang kehidupan sehari-hari, mengenal diri ya kan. Nah, disitulah saya banyak rasanya satu frekuensi lah, satu pemahaman di situ ya kan. Akhirnya saya banyak dengerin YouTube dia denger YouTube dia, banyak dengerin ceramah dia ya kan. Akhirnya dari saya nggak kenal sama orang itu, akhirnya sekarang udah jadi saudara. Saya kenal ya kan, walaupun saya sampai saat ini saya belum pernah ketemu beliau ya kan, tapi dia tuh memang bagi saya masuk dalam kehidupan saya lah, lebih dari seorang abang ya kan. Dia nggak mau dipanggil guru, dia nggak mau dianggap guru ya. Saya pikir sebagai orang tua saya juga, abang saya juga yang nuntun di kehidupan saya, banyak yang mengingatkan saya ya kan, bahwasannya memang
dikenalkan inilah dia punya wasilah zikir napas. DN itu yang dibilang DN zikir napas itu lebih mengenalkan diri lurus bertauhid ke Allah. Untuk kita belajar berkesadaran, sadar diri, maka kita akan insya Allah ya kan sadar Allah. Ya, banyak pengenalan dari zikir napas itu. Di situ saya mulai tawadu, saya mulai istiqomah selama 6 bulan. Saya ini di situ benar-benar ya, kalau kenyataannya sih banyak merubah, bisa 90 derajat lah. Yang saya dulu nih kayak gimana nih, sekarang itulah ya, lebih arah menerima yang baik datangnya darinya, yang buruk datangnya darinya, lebih baik legowo, menerima, lapang dada. Memang kita nih la haula wala quwata, disitulah ya 90% banyak. Alhamdulillah jadi jiwa yang merdeka, jiwa raga yang merdeka, baik saya, istri saya, ya anak-anak saya, itulah. Disitulah kita semua membuang yang namanya berhala diri, kemelekatan, keakuan, ego, ya kan. Itu di situ Allah perkenalkan, Allah ujiannya memang luar biasa, ya kan, ujiannya sangat luar biasa.